Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Bu Gena? Ya, Kabarnya? sehat. Alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih Bu Gena telah menyempatkan dapat diwawancari saya dalam kegiatan tugas dari program guru penggerak dari modul 3.1 ini. Perkenalkan, Ibu, nama saya Emma Rahmawati. Saya di sini calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Negeri Jatiluhur, Purwakarta. Nah, sekarang saya akan mewawancarai Ibu Gena Gandriani. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Benar, Bu? Pertama-tama nih Bu, jadi karena kami tugas DGP itu sudah masuk ke modul 3.1, di mana modul 3.1 ini kami belajar mengenai tentang pengambilan keputusan oleh pemimpin Bu. Jadi mengenai kepemimpinan. Di sini saya pengen mewawancarai Ibu ini terkait kepemimpinan itu. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu? Dilema etika ya sebenarnya mudah ya untuk menentukan dia dilema etika atau tidak ya. Berarti kan kalau dilema etika itu dia benar dan benar ya. Ya, benar ya. Benar dan benar. Artinya benar dan benar ini kita bisa menentukan kasus tersebut itu untuk individu atau kelompok ataupun ada tadi saya mungkin baca sekilas ada yang jangka panjang, jangka pendeknya gitu ya, itu berlaku benar gitu kan ya. Itu mungkin ya. Nah, selama Ibu menjadi wakil kepala nih Bu ya di bagian kurikulum, Ibu pernah tidak mengalami kasus yang dilema etika tersebut? Kalau kasus dilema etika sebenarnya banyak ya, terutama kalau yang berhubungan dengan dengan pembelajaran begitu ya. Karena memang banyak kasus mulai dari gurunya misalkan ya, ataupun dari siswa juga ya. Tapi kita mungkin akan bicara mengenai guru mungkin ya. Untuk kasus guru mungkin yang kemarin itu kasus pertama saya mungkin ya, ketika menjadi wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu saya menghadapi masalah ada guru yang ikut PPG. Jadi yang ikut PPG itu kan mungkin hampir selama 3 bulan itu hampir tidak masuk ke kelas ya. Nah di sana mungkin saya harus mencari solusi mungkin ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu mungkin ya termasuk dilema etika kalau menurut saya. Dan Ibu ketika dihadapi suatu dari kasus PPG ini nih Bu, langkah-langkah apa saja yang telah Ibu lakukan ketika dihadapi dengan kasus tersebut? Yang pertama mungkin saya lihat dulu di sini mungkin saya lihat dulu nilai-nilai dari guru tersebut ya dan ke siswanya mungkin ya. Di sini mungkin saya lihat paradigma ya, kalau paradigmanya mungkin saya lihat paradigma jangka pendek versus jangka panjang ya. Dimana kita lihat jangka pendek PPG ini cuma 3 bulan ya, tapi nanti kita akan mendapatkan imbas dari hasil pendidikan guru tersebut selama panjang mungkin ya sampai seterusnya. Mungkin guru tersebut akan lebih profesional lagi. Itu kan keuntungannya untuk siswa juga ya. Kemudian pasti ada yang terlibat juga ya. Di sini mungkin anak-anak terlibat ya, karena tidak mendapatkan pembelajaran dari guru tersebut. Nah di sini saya mungkin melihat juga, saya diskusi juga sama guru tersebut ya. Misalkan jadwal PPG-nya itu jam berapa aja, misalkan jam berapa, apakah memang mengganggu pembelajaran atau tidak. Kemudian juga dicarikan juga solusinya ya, kita berdiskusi juga solusi apa yang mungkin terbaik menurut kita gitu ya, dan didiskusikan, sudah dapat keputusan, baru kita jalankan keputusan tersebut. Nanti setelah berjalan apakah benar-benar keputusan tersebut berjalan dengan betul gitu atau tidak ya, nanti
kita lihat lagi di evaluasi ya, berarti baru kita lihat lagi evaluasinya, hasil evaluasinya bagaimana. Ya berarti dari pengambilan keputusan ibu tersebut, jadi dilihat ya apakah pengambilan keputusan ibu ini nih efektif atau tidak gitu ya kepada guru tersebut. Jadi di sini Ibu Waka telah memutuskan atau menerapkan kepada mengkomunikasikan berarti ya, Iya, mengkomunikasikan pasti. kepada guru PPG tersebut untuk untuk mengatur lagi ya, untuk mengatur lagi bagaimana cara memanage waktu beliau agar untuk jangka pendeknya terpenuhi, jangka panjangnya juga terpenuhi ya. Nah kalau di sini Ibu ya, kalau yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Ibu ini apa saja nih Bu? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya tantangannya sih sebenarnya ya ketika itu ya, ketika setelah mengambil keputusannya sudah berjalan gitu ya, ternyata itu makanya harus ada evaluasi itu. Ternyata misalkan contoh oke, saya akan memanage waktu ya, ada waktu-waktu tertentu yang bisa masuk kelas tapi ternyata tidak bisa gitu ya, dan atau banyak lah yang nggak bisanya gitu, sehingga anak-anak banyak yang terabaikan gitu ya. Kemudian juga misalkan kita evaluasi lagi, udah dievaluasi, dicarikan jalan keluarnya, ada tim teaching juga misalkan ya, berdiskusi juga dengan tim teachingnya, oke bisa juga misalkan dengan tim teaching, tapi ternyata masih belum jalan juga gitu ya. Itu mungkin yang tantangan untuk mengevaluasinya gitu, terus menerapkannya itu yang susah sih. Nah, lalu Ibu, apakah ada jadwal tertentu nih Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus ini gitu? Jadi apakah menyelesaikan masalah tersebut itu harus saat itu juga, atau mungkin nanti saja lah, tunggu gitu, baru kita selesaikan? Lihat situasinya mungkin ya, mungkin ada yang bisa, yang langsung kita oh gini gitu ya, oh gini Pak, apalagi misalkan kalau misalkan yang berhubungan dengan aturan. Kalau aturan ya kita kembalikan lagi, ya aturannya seperti apa ya silakan, kan seperti itu. Tapi kalau misalkan yang masih bisa di pending gitu ya kita diskusikan di lain waktu. Nah lalu Ibu, apakah ada seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya tentu ada. Apalagi saya sebagai wakil kepala sekolah pasti ya untuk kebijakan yang saya buat mungkin saya sendiri yang buat kebijakan, tapi selalu memperhatikan nilai-nilai kebajikannya pastinya ya, yang tidak bertentangan tentunya, dan mungkin untuk kasus-kasus yang lebih tinggi lagi itu pasti saya akan diskusikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Berarti Ibu membuat 9 langkah gitu ya biar sebelum mengambil keputusan. Pastinya ada mengidentifikasi dulu, apakah melihat dulu uji legalnya, gitu ya? Ya termasuk sebenarnya ya, semuanya sebenarnya sudah terlaksana, ya bisa disebutkan semua terlaksana ya. Alhamdulillah Ibu ya, ternyata banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman Ibu. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu kita harus mengambil keputusannya itu ya dengan cara harus step by step ya Bu ya, melihat situasi itu juga sama. Nah kalau begitu Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang Ibu petik dari pengalaman kita mengambil keputusan dilema ini Bu? Dalam mengambil keputusan ini harus berhati-hati ya, sangat hati-hati sebenarnya. Jadi kita harus lihat dulu gitu ya, apakah itu dilema etika atau mungkin juga rujukan moral gitu ya. Kemudian juga kalau ini harus selalu mengutamakan kepada murid ya, mengutamakan dulu kepada murid. Kemudian juga itu berbasis nilai-nilai kebajikan, dan juga ada diskusi bersama ya. Kita diskusikan bersama-sama dulu itu dalam pengambilan keputusannya, jadi biar tidak terkesan arogan juga ya. Ya, jadi intinya ya begitu ya, jadi kita harus hati-hati, kita harus tahu ilmunya ya Bu ya, mengambil keputusan itu
menjadi seorang pemimpin itu harus, kalau mengambil keputusan harus secara bijak ya. Ya, terima kasih Ibu atas pengalamannya. Hal itu menjadi pembelajaran untuk kami ke depannya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktunya. Atur nuhun Ibu, waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, udah kata sana. Bapak Kepangkeun, perkenalkan Pak, nama saya Emma Rahmawati. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Purwakarta dari SMK Negeri Jatiluhur. Hadirnya saya di sini Pak mau mewawancarai Pak. Jadi di modul 3.1 ini kami para CGP belajar mengenai mengambil keputusan sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu kami ditugaskan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah untuk mencari pengalaman Bapak sebagai pemimpin dan menjadi pembelajaran bagi kami. Boleh perkenalan maksudnya dengan Bapak? Oh iya, baik, terima kasih. Saya Ade Smedi. Kebetulan saya pernah ditugaskan kemarin di 2021 di SMK Negeri Cibogor Subang, sehingga dalam kegiatan ataupun misalnya dalam sehariannya saya aktivitasnya memang di Kabupaten Subang. Ya Pak, terima kasih. Nah, lanjut saja Pak ya. Ya, Pertanyaan yang pertama yaitu adalah selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Baik, terima kasih. Untuk terkait dengan kebijakan untuk mengambil keputusan dilema etika. Dalam dilema etika itu tentu saya sebagai pimpinan lembaga dalam mengambil keputusan ini harus menjadikan bahwa itu menjadikan kebijakan bukan hanya hak prerogatif kepala sekolah, tapi bisa dikonfirmasi pada seluruh pendidik ataupun tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya adalah yang punya etika mengarah pada seperti itu, sehingga saya pun tidak bisa harus mengambil keputusan pada saat tertentu. Ini harus menjadikan pemahaman pada seluruh pendidikan bahwa kebijakan yang kita ambil terkait dengan dilema etika ini harus paling tidak normal atau standar. Nah, norma standar ini adalah sesuai dengan tugas guru, di mana tugas guru itu tetap suri tauladan yang terbaik. Yang namanya guru itu sesuai dengan pepatah orang tua itu adalah guru itu buku dan tiru. Tentu kalau melihat buku dan tirunya itu adalah ini menjadikan pengalaman bagi kita semuanya bahwa melakukan sesuatu itu harus tentu dipikirkan, tidak bisa membawakan emosi, sehingga kita bisa memberikan suri tauladan kepada mereka, khususnya bisa pada peserta didik, yang paling utama pada peserta didik. Kemudian berikutnya pada sesama rekan ataupun sesama pendidik, dan di dalamnya tentu dalam melakukan identifikasi permasalahan itu, tentu saya pasti akan mengklarifikasi pada semua pendidik. Di dalamnya bisa saja ada yang tadinya misalnya teridentifikasi hanya 2 orang, bisa saja setelah diverifikasi ataupun bisa diklarifikasi pada semua pendidik atau tenaga pendidikan itu bisa saja muncul nambah. Tapi yang kita arahkan, yang kita berikan pada pemahaman pada mereka itu, kalau misalnya norma etikanya itu adalah sebagai pendidik, kita sebagai pendidik itu tidak masalah. Tetapi ada misalnya dengan hal perilaku kita, biasanya perilaku yang menunjukkan itu yang tidak terasa, sehingga itu yang bisa harus kita berikan pembelajarannya pada sifat misalnya perilakunya.
Karena kalau misalnya ucapan mungkin bisa dilakukan perubahan, karena ucapan bisa terjadi tidak terasa. Tapi kalau perilaku itu biasanya menunjukkan karakter, dan karakter itulah yang bisa melihat, yang bisa menetapkan bahwa betul tidak, bahwa itu termasuknya adalah etika yang di dalamnya itu yang bisa mengatakan itu yang baik, itu yang kurang baik. Yang jelas yang namanya di lingkungan pendidikan harus berikan sudut pandang yang terbaik, etikanya harus yang terbaik. Ya, jadi bagus sekali Bapak ya, tadi yang Emma tangkap dari penjelasan Bapak tadi sudah disebutkan langkah-langkah atau prosedur yang diberikan oleh Bapak ketika ada permasalahan tersebut. Tadi dengan cara salah satunya itu adalah konfirmasi ya Pak ya, konfirmasi. Nah lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas ketika dilema etika ini, kalau misalnya yang saya pahamkan di dalamnya urgensinya ini bisa membahayakan pada semua stakeholder atau semua komponen yang ada di sekolah atau tidak. Tapi kalau misalnya si urgensinya itu tidak mengarah pada semua lembaga, khususnya pada lembaga, jadi cukup kita lakukan manggil yang bersangkutan saja. Tetapi kalau misalnya itu menjadikan dilemanya pada semua komponen, termasuk misalnya peserta didik, kemudian juga pendidik dan tenaga pendidikan, baru kita akan konfirmasi pada semua pendidik dan tenaga pendidikan. Tapi kalau misalnya itu hanya tidak mengarah pada kelembagaan, itu kita bisa langsung memanggil pada yang bersangkutan untuk mengambil kebijakannya. Lalu Pak, hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Yang jelas dalam tantangan dalam mengambil dilema etika itu, ini yang paling tantangannya adalah kita harus banyak mengkonfirmasi semua pendidik dan tenaga pendidikan. Di dalamnya tentu akan muncul suatu kebijakan ataupun keputusan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya yang paling rumit itu biasanya dilemanya yang lumayan global. Yang tadi saya katakan yang menjadi efek pada lembaga, ini yang paling rumit misalnya untuk diambil keputusan, sehingga harus banyak konfirmasi, harus banyak informasi yang kita serap baru bisa mengambil keputusan. Nah, lalu Pak, untuk menentukan atau mengambil keputusan tersebut, apakah waktunya Pak, jangka waktunya apakah harus sesegera mungkin atau mungkin ada jadwal tertentu Pak untuk mengambil hal tersebut? Biasanya kalau terkait dengan dilema etika itu, biasanya kan kalau saya selalu melihatnya itu membahayakan lembaga atau tidak. Kalau misalnya itu membahayakan lembaga, maka harus segera ditindaklanjuti. Tetapi kalau misalnya itu masih rentangnya misalnya normal, tidak terlalu mempengaruhi pada semua komponen lembaga yang ada di sekolah, itu baru mungkin standarisasinya sesuai dengan jadwal yang ada. Yang makanya mungkin jadwal pembinaan yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya itu urgensinya memang membahayakan lembaga, itu harus segera kita selesaikan. Oke, jadi Pak, untuk jadwal ini tergantung ya, dilihat dari identifikasi kasusnya terlebih dahulu ya Pak. Apabila urgensi ya berarti harus segera diselesaikan. Ya. Nah lalu Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan ini dan sarannya bagi kami untuk kami? Dalam mengambil keputusan yang menjadikan pembelajaran bagi teman-teman itu adalah pasti yang namanya konfirmasi dan komunikasi itu yang jelas itu kan memakan waktu, sehingga yang menjadikan tantangan dalam melakukan sebuah keputusan itu kita tidak bisa mengambil keputusan sama satu saran, sehingga harus banyak dikonfirmasinya dengan berbagai saran masukan. Tentu kalau misalnya dikonfirmasi pada semua,
pendidik dan tenaga pendidikan pasti akan ada yang sama melakukan saran yang harus kita berikan, sehingga di sana akan kita berikan misalnya keputusan yang paling bahasanya mungkin bukan tepat ya, sesuai pertama tidak menyinggung ke yang bersangkutan, yang keduanya juga tidak menjadikan dilema pada yang bersangkutan itu misalnya jadi modelnya patah semangat. Nah, itu jangan sampai terjadi ketika kita mengambil keputusan itu mereka menjadi patah semangat, dan itu yang harus kita pahamkan pada semua, khususnya pada semua pendidik dan tenaga pendidikan. Kenapa? Karena ketika permasalahan yang seperti itu kalau bisa kita tidak tangani, itu pasti akan memblunder. Memblunder itu terkatung-katung masanya, terkatung-katung tidak akan selesai kalau misalnya itu tidak segera ditangani. Sehingga kita sebagai pimpinan lembaga khususnya harus punya ya modelnya kepekaan gitu ya. Bahasanya kepekaan itu ya tidak cuek gitu. Bahwa itu ya biasa-biasa saja. Jadi jangan punya bahasanya bahwa itulah biasa-biasa saja. Untuk segala sesuatu kita harus berikan misalnya untuk melakukan hal yang terbaik. Karena biasanya yang namanya kita mengambil keputusan tanpa konfirmasi itu akan menjadi keputusannya yang blunder ataupun tidak pas pada sasaran yang ada. Mungkin sementara saja. Ya Bapak, terima kasih, sangat luar biasa Bapak, masukan dari Bapak, pengalamannya ini menjadi pembelajaran bagi saya bagaimana ketika kita ditujukan terhadap suatu masalah. Di sini Bapak sudah memberikan pengalamannya, berbagi ilmunya bagi saya. Terima kasih sekali Bapak atas waktu dan pembelajaran dan pengalamannya. Terima kasih atas waktunya juga Bapak. Maaf mengganggu, mudah-mudahan Bapak sehat dan rezekinya lancar Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak dicukupkan sekian Bapak wawancara dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan amin. Bapak, alhamdulillah. Hatur nuhun. Pertama, terima kasih atas waktunya. Bapak akan diwawancarai serta coaching bersama saya Pak. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati. Saya CPP Angkatan 7 di Purwakarta. Nah, di sini saya akan mewawancari Bapak. Maka Bapak kenalkan diri dulu Pak. Mungkin di sini Bapak bernama Bapak Idris. Jadi Bapak di sini menjadi kepala sekolah SMK Negeri Jatiluhur. Alhamdulillah. Nah, Pak, terkait wawancara kali ini karena kami para CGP telah belajar di modul 3.1 mengenai tentang kemungkinan dan pengambilan keputusan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di sini jadi Tidak punya sudah punya. belum sih, Pak. Jadi di sini saya pengen sharing Pak, sharing pengalaman Bapak, sehingga pengalaman Bapak itu menjadi pelajaran untuk kami, untuk saya dan semuanya, bagaimana pengalaman Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah dan mengambil keputusan tersebut. Nah, keputusan apa? Saya kok pengen Tergantung permasalahan. Nah, ya itu dia. Permasalahannya apa dulu? Nah, kalau di sini Bapak kira-kira nih Pak, selama ini Bapak itu pernah mengalami ini nggak Pak, dilema etika dalam kemungkinan ketika Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri Jatiluhur apa? Kalau saya sih karena melihat misalkan selama ini selalu belajar yang seperti kemudian belajar berusaha dan berupaya, apapun yang terjadi kita terima dan bukan untuk dijadikan sedih, tetapi untuk dijadikan bahan untuk pengembangan. Nah, sehingga setiap permasalahan
itu buat aku malah jadi bersyukur. Kenapa? Selalu kalau misalkan kita bisa menyelesaikan makanya integrasi kita dengan Allah. Nah, kalau misalkan tidak punya masalah, permasalahan justru kan berarti kan dia statis, nggak punya kegiatan apapun karena dianggap sudah normal. Padahal kita perlu mengembangkan seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi harus bagaimana, ya tergantung masalahnya itu apa. Nah dilihat, barulah kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Kalau misalkan permasalahan tidak jelas, saya juga tidak bisa menjawab. Tapi ini Pak, menurut pengalaman Bapak nih, kita ambil satu contoh misalkan Bapak, kalau misal di SMK Negeri Jatiluhur mungkin ada satu kasus atau permasalahan di lingkungan kita itu yang Bapak pernah ceritakan kemarin di rapat mengenai apa sih namanya nilai, misalnya nilai siswa nih. Kadang suka ada nilai siswa belia anak si murid tersebut jarang sekolah namun berprestasi misalnya ya. Nah ketika itu kenaikan kelas nih Pak. Nah menurut Bapak, apabila Bapak menjadi kepala sekolah, apa yang akan Bapak lakukan? Apabila sudah kepala sekolah? Ya Bapak menjadi kepala sekolah, jadi kan karena Bapak mengambil keputusan tersebut ya Pak ya. Kalau seperti misalnya mungkin kalau ini kalau menurut saya Nah ya, menurut itu kan bahwa kita harus menyesuaikan diri. Kalau misalkan anak itu memang sukanya apa tadi sepak bola, ya nggak apa-apa sepak bola, karena memang dia suka sepak bola. Dipaksain pelajaran lain, ya nggak bakalan bisa ini. Tadi itu menandakan orang pilih hanya berprestasi. Nah, jadi kita kesini salah satu berarti kan salah satu dari mata pelajaran jadi prestasi, mata pelajaran lain tidak. Nggak usah dihalang-halang. Jangan sampai misalkan begini, karena misalkan nilai matematikanya jeblok terus kemudian anak jadi tidak lulus gara-gara matematika. Padahal sebenarnya anak itu kalau misalkan diirikan dia bisa berhitung, kali-kali bisa, bagian bisa, cuma yang pengembangannya jadi tidak bisa. Yang pokok dalam kehidupan itu yang dasarnya. Jadi kalau dasarnya sudah dikuasai nggak jadi masalah. Dia senangnya misalkan tadi kayu, sekarang sini dekat dengan jati dulu. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, jadi saya berharap bahwa guru yang lain jangan sampai misalkan gara-gara tadi apa namanya dia prestasi terus kemudian jadi menghambat dia untuk berprestasi pada hidup kelak kemudian harinya itu sudah kemungkinan dari situ. Contoh lain misalkan saya ambil hikmah dulu waktu belajar keluar ya, harus membeda di sini dengan kita ya. Nah kalau di luar itu pelajaran paling 4 mata pelajaran, sisanya itu sesuai dengan kesennya sendiri. Kalau kita belajar dari pagi sampai jam 3 sore di rumah, di sana juga sama sampai jam 4 walaupun tadi hanya 4 mata pelajaran. Karena 4 mata pelajaran itu paling paling sampai jam 10. Kalau diikat 15 mata pelajaran semuanya harus dikuasai. Nah itu bagaimana? Jadi akhirnya remeng-remeng semua. Makanya wajar kalau misalkan bangsa Indonesia tanahnya itu memang kita pada semua tahu, gitu. Tapi tidak ada yang berarti dalam satu sisi. Nah, jadi kita selalu kalah. Tapi kalau orang lain karena fokus di situ, dia selalu jadi sebuah prestasi meskipun dia jadi orang. Dan termasuk guru juga sama. Guru yang mengajar yang memang bukan ini. Jadi kalau contoh lain misalkan di negara yang juga ada, dia misalkan pembangunan ya di sini bangunan, dia mengerjakan sebuah jembatan. Gurunya yang ada di situ pendampingnya guru biasa seperti kita. Nah, dia perlu pengalaman yang namanya bikin jembatan di rawa. Maka yang ditanya itu adalah orang yang pernah mengerjakan tadi. Nah, dengan demikian maka mau dia dari mau dia dulu tergantung kesempatannya besar. Nah, kalau seperti itu maka kalau kita susah harus pakai cuan ya. Karena alasan seperti itu. Tapi kalau di orang luar saya harus meregenerasi
tunggangi saya. Nah, jadi bisa ada keberlanjutan. Kalau di kita rata-rata banyak yang muslim tapi enggan untuk beramal ilmu, seolah-olah ilmu mahal, jadinya juga mahal, jadi belum dibayar gitu. Nah itulah yang menjadi. Nah, berarti Pak, kalau misalkan tadi menurut menurut Bapak ya, tadi kan katanya Bapak juga bilang kalau dari Islam suka-suka pakai cuan. Kita mengajar kadang sama berpikir tuh tentang cuan gitu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak di sini kayak saya menjadi lomba nih Pak. Bagaimana Pak upaya Bapak untuk mengambil keputusan di sekolah kepada kita para pendidik nih? Saya Terkait mungkin itu. diambil hati. Terkait itu. Misalkan begini, kayak ibu aja dulu. Nah, misalkan ibu, kenapa ibu mau jadi guru? Udah tahu guru itu seperti ini. Nah, kenapa ibu ikutan misalkan CGP? Alasannya apa? Gitu. Padahal kan bikin capek gitu. Dengan CGP itu ibu harus mengerjakan ini, itu segala macam. Terus buat apa? Apakah yang dilihat adalah uang? Atau yang dilihat itu adalah ingin berbakti kepada negara misalkan, atau ingin misalkan menambah ilmu karena mengatakan bahwa menuntut ilmu itu ada sampai akhir hayat dan tidak ada hentinya. Atau bagaimana? Saya juga tidak tahu. Tetapi dengan misalkan kita melihat tadi itu juga pernah mengatakan bahwa lillah karena itu kalau sudah lillah insya Allah, karena yakin rezeki itu bukan kepala sekolah yang ngatur, bukan kepala dinas yang ngatur, bukan raja yang ngatur, bukan rezeki itu datang dari Allah. Kita hanya bisa berusaha untuk mencari rezeki, karena rezeki kita sudah dikatakan sampai 1 gelas ya 1 gelas. Kalau terlebih itu pasti tumpah. Nah tumpahnya itu tinggal ibu mau dibawa kemana. Kalau tumpahnya itu ibu misalkan dipakai jalan-jalan poya-poya malah lihat misalkan itu ingin menunjukkan bahwa saya hebat, saya punya segala sesuatu, jadi hukumnya dia malah jadi dosa. Tapi kalau kelebihannya itu dipergunakan misalkan ini kita melihat orang yatim piatu kita kasih, kita lihat anti asuhan kita berikan, kita lihat masjid yang belum berdiri kita kasih dan sebagainya, maka kalau ini akan menjadi harapan kita di rumah dan berkah. Mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan pembicaraan misalkan kayak kalau tadi masalah agama menjadikan teman-teman mengerti paham bahwa tujuan pendidikan bukan hanya sebatas seperti itu. Lanjut Bapak upaya untuk mengkomunikasikan kepada para pendidik yang lainnya nih, mungkin ada beberapa 1-2 Bapak di sekolah yang tidak memahami atau tidak tidak sejalan dengan Bapak. Bukan tidak memahami, tapi belum memahami. Belum memahami. Jadi artinya begini, kalau hal seperti itu, saya cuma bisa bertanya, apakah pamannya Rasul masuk Islam? Tidak. Yang mendampinginya siapa? Rasul. Yang mengajaknya Rasul. Rasul ke siapa? Saya siapa? Mengapa saya harus berhasil membawa orang tersebut menjadi seperti ini? Rasul aja yang setinggal Rasul aja seperti itu. Apalagi saya apanya dari Rasul jauh dari seperti itu. Tetapi pertanyaan lagi, apakah Rasul berhenti sampai di situ karena kita tidak bisa mengajak, atau Rasul tidak bisa mengajak temannya untuk masuk Islam? Enggak. Sampai akhir hayatnya, cek-cekan tadinya tenggorokan, tetap diajak untuk masuk Islam. Sama di sini juga sama. Tapi misalkan saya ada seseorang, siapa saja orang, akan saya ajak berusaha tetap tidak untuk dibenci, tidak untuk disingkirkan, tetapi gimana caranya orang agama tersebut bisa menjadi pribadi seperti apa yang diharapkan. Tidak akan kapok-kapok, tidak akan frustasi, terus berusaha.
tetapi tidak berarti juga harus selalu berhasil, karena itu kan adalah tidak kayak seperti itu. Jadi nggak boleh putus asa, nggak boleh menyesal, nggak boleh menyalahkan diri sendiri, stres satu. Yang pasti Bapak jadi penerima kita hanya bukan hanya terus memberi nasihat atau apa berarti ya? Ya kita berbagai macam cara kan, mengajar. ya, misalkan bidik, sindir, sampir bisa, tidak harus selalu, karena kadang-kadang gini, kalau misalkan melihat teman-temannya ke sini sarjana bukan guru kata-kata. Kalau sarjana berarti orang itu kan udah ditempa segala macam. Artinya otaknya udah teruji seperti itu. Beda dengan anak-anak. Misalkan siswa. Kalau siswa itu bisa dirubah-rubah. Kalau yang sudah kayak gitu itu lebih kuat gitu. Istilahnya gini lah. Keramik ya itu. Keramik yang belum dibakar itu sama dengan siswa yang kita ajar. Tapi kalau misalkan yang para sarjana udah jadi guru, itu sama saja dengan kami yang sudah dibakar. Susahnya bukan main, pengaruhnya udah kuat dari sana sih. Jadi tidak bisa semudah itu langsung dibantu. Nah, tapi ya tadi kita mencoba gimana caranya supaya itu bisa, karena segala sesuatu yang namanya menjadi sebuah penting hanya tentang kembalikan kepada Allah, kita hanya berusaha. Jadi nggak usah jadi ini. Nah, tetap itu saudara kami, itu adalah guru kami yang harus membina, tapi bukan yang besar. Bina, bukan bina satu. Jelek kalau itu. Iya harus Pak. Ya. Jadi banyak sekali Bapak ilmu yang dari Bapak ya. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana kita mengambil keputusan secara bijak itu ya Pak ya, harus dipikirkan dahulu gitu kan. Lanjut untuk memberi apa sih maksudnya tadi itu Pak, memberi ajakan kepada pendidik yang lainnya kepada hal yang betul itu pasti enggak jangka pendek ya Pak ya, selalu dan selalu, karena harus selalu diingatkan ya Pak. Dan bisa begini, kita tidak bisa langsung dengan yang sampai tanya, maka kita bisa berorang siapa sih sebenarnya yang dekat dengan kita. Kita pengaruhi yang dekatnya, nanti yang dekat itu bisa mempengaruhi sedikit demi sedikit. Nah mudah-mudahan suatu saat jadi mengerti, kita kembali bisa berserupa bersama. Dan kita tidak harus selalu kalau sudah jadi misalkan ini bisa juga yang sering aja melihat teman-teman sudah berubah, sudah tahu alasan sebenarnya kalau itu sudah. Dan Bapak alhamdulillah ya Pak pada kegiatan wawancara ini Pak sudah ini ada pengalaman dari Bapak yang menjadi menjadi masukan dan menjadi pembelajaran bagi saya Pak ya. Dan dari semua hal yang telah disampaikan sama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman ketika mengambil keputusan ini Pak, dan untuk pembelajaran saya juga Pak. Pembelajaran apa yang mau disampaikan kepada saya Pak dari wawancara ini Pak? Masukan. Harapan saya sih suatu saat kan saya juga sama ingin suatu saat saya udah berhenti selesai mungkin di kanan kurang 4 tahun biasa. Ya tentu saja berharap pada teman-teman yang sudah CPP bisa mendapatkan posisi seperti saya. Nah, tentu saja dari hal semua itu karena saya juga punya anak, punya cucu, punya adik, dan akan sekolah juga. Mungkin yang mengajar itu kan anak-anak kita yang pernah sekitar atau guru-guru yang sekarang masih pada seperti itu. Nah, dikala jadi seperti itu, maka pedomani hal-hal yang bisa sebutkan. Jadi pikirkan baik-baik masa depan orang, masa depan negara, masa depan bangsa kita, masa depan kita sendiri. Maka ngajar yang benar yang seperti apa, mendidik anak yang benar seperti apa, sehingga menjadikan teladan buat semua orang. Setidaknya di SMK Jatiluhur ini gimana caranya bahwa SMK Jatiluhur menjadi pusat perhatian semua orang, walaupun kemarin kita baru lahir, sekolah ini baru lahir gitu.
kan sebelumnya kan di tempat orang lain ini tohan aja. Eh? Nah, makanya kalau di sini kan kita berusaha gimana caranya ini menjadi pusat politik yang terbaik setidaknya di Kabupaten Purwakarta. Nah, sekarang juga sudah mulai kelihatan kalau pandangan saya ya kelihatan kalau kita sudah mulai untuk perhatian orang. Sudah mulai ini kan. Nanti sehingga mudah-mudahan nah, tinggal prestasi kita ditunjukkan dari berbagai macam ya disiplin semua kita sendiri. Barangkali saya Ya, siap Bapak. Hatur nuhun Bapak atas waktunya dan hatur nuhun Bapak atas sharing pengalamannya. Mudah-mudahan Bapak menjadi pembelajaran buat kita. Ya. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.